Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallam rahmatillah adada ma fi imila salatan wa salaman daimain ibnakal wal subh. Peristiwa perang Uhud adalah peristiwa yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita bisa mengambil pelajaran yang berharga, yaitu apa? Di situ ada satu hikmah, merupakan kunci kemenangan perjuangan Islam, di mana kunci tersebut kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka niscaya apapun posisi kita, maka kita akan mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu coba kita melihat dalam perang Uhud secara singkat, yaitu kaum muslimin hanya berkuatan 700 tentara dan musuhnya musyrikin 3000 tentara. Tentunya secara hitungan pasti kalah. Tetapi beliau Nabi besar Muhammad SAW yaitu mempunyai strategi yang sangat jitu, yaitu menempatkan 50 pasukan pemanah di atas bukit yang dikenal dengan nama Bukit Rumat, di mana bukit tersebut banyak dinaiki oleh orang yang haji ataupun umroh di daerah Jabal Uhud, pegunungan Uhud tersebut. Dan Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW berwasiat kepada pasukan pemanah untuk menjaga, melindungi pasukan muslimin dari belakang. Bila kalian melihat pasukan kita berhasil mendesak musuh, janganlah kalian sekali-kali turut ke bawah untuk ikut mengambil rampasan perang. Dan juga kalian melihat pasukan kita banyak gugur, jangan kalian bergerak untuk membantunya. Pokoknya apa yang terjadi tetap di atas bukit. Setelah perang berkecamuk, apa yang terjadi? Pasukan muslim atas pertolongan Allah, yaitu bisa memenangkan peperangan dengan terus mengejar pasukan musyrikin dan juga mengambil rampasan perang. Melihat hal tersebut, pasukan pemanah yang bertugas di bukit tertarik untuk ikut mengambil rampasan perang. Padahal mereka sudah diamanatkan, apapun yang terjadi jangan turun. Mereka tergoda untuk turun kecuali pimpinan mereka, yaitu sahabat Abdullah bin Jubair radhiyallahu bersama beberapa orang tetap untuk menjaga di atas bukit, karena ini perintah Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi sebagian besarnya turun untuk mengambil jarahan, dan ini kesempatan ini dilihat oleh yaitu pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah, lalu melancarkan serangan balik ke atas bukit, membunuh yaitu penjaga di bukit tersebut, yaitu Abdullah bin Jubair dan yang lainnya. Semua mereka terbunuh. Dan setelah mereka semua terbunuh, tentu tidak ada perlindungan pemanah dari atas bukit tersebut, sehingga pasukan musyrikin mulai menyerang kaum muslimin yang sedang menjarah harta rampasan perang tersebut dari belakang, sehingga pasukan muslim yang tadinya menang mulai terdesak dan tidak teratur menjadi kacau balau. Sehingga pun juga ada desas-desus kabar, yaitu Rasulullah SAW itu luka-luka, dan juga berkabar kalau Kanjeng Nabi itu wafat karena akibat terdesak pasukan musyrikin. Tetapi ini tidak terjadi. Atas izin Allah, para sahabat dengan gagah berani melindungi Rasulullah SAW, yaitu bisa terselamatkan, bisa terlindung daripada di daerah pergunungan Uhud. Nah, dalam keadaan tersebut, yaitu pasukan muslim yang kocar-kacir, kaum musyrikin merasa dia sudah memenangkan peperangan sehingga berpesta pora dan sebagainya. Dan ini terjadi hal tersebut sehingga menyebabkan pasukan muslim yang terdesak. Nah, sehingga kaum musyrikin tersebut sampai beberapa saat meninggalkan daripada Jabal Uhud karena merasa menang. Nah, kemudian setelah kaum musyrikin meninggalkan daerah Jabal Uhud, pada Sabtu sorenya Rasulullah SAW meninggalkan Jabal Uhud, dan pada malam harinya bermalam di Madinah bersama para sahabat yang ikut perang. Pada malam itu kaum muslimin, yaitu yang ikut perang, mengobati luka-luka mereka. Kita paham karena ini perang yang begitu besar, banyak luka-luka. Setelah melakukan sholat subuh pada hari Ahad, kemudian Rasulullah SAW kembali memerintahkan Sayyidina Bilal radhiyallahu untuk mengumumkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang ikut perang di perang Uhud tersebut agar keluar mengejar musuh kembali. Perintah ini hanya ditujukan kepada sahabat yang ikut dalam peperangan kemarin. Rasulullah SAW kemudian meminta untuk diambilkan pancinya yang belum dilepas, lalu menyerahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dengan kondisi yang belum pulih dan serba lemah. Ini
perintah yang sangat luar biasa dan ditaati oleh para sahabat, di mana para sahabat masih lemah, masih luka-luka, tapi tidak peduli. Begitu Kanjeng Nabi mengatakan kembali ke jihad, samina wa ta'na, saya dengar dan saya patuh. Dan para sahabat segera melesat mengejar musuh sampai ke Hamra'ul Asad, yaitu sebuah tempat yang terletak 10 mil dari Madinah. Disinilah kaum muslimin menyalakan api unggun yang ukuran begitu besar, sehingga dapat dilihat dari tempat yang jauh. Lalu apa yang terjadi? Api unggun yang begitu besar itu merupakan salah satu strategi perang, yaitu supaya mengesankan banyaknya jumlah mereka. Di saat itu ada seorang musyrik dari suku Huza'ah lewat dan melihat kaum muslimin. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya bertemu dengan kaum musyrikin yang sedang berpesta pora membanggakan kemenangan mereka saat perang Uhud, dan merencanakan kembali untuk ke Madinah untuk menumpas kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Tetapi dicegah oleh Safwan bin Umayyah ketika Abu Sufyan melihat Ma'bad yang bertanya, celaka, sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya dalam jumlah yang besar. Karena lihat apa? Api unggun yang dinyalakan besar. Tidak pernah aku lihat sebelumnya telah keluar mengejar kalian dengan semangat yang berkobar-kobar dan kebencian yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Mereka ingin berhadapan dengan kalian. Dengan itulah maka Allah Subhanahu wa taala menimbulkan rasa takut di hati kaum musyrikin, sehingga mereka segera mengangkat kaki, yaitu berangkat menuju Mekah, menggagalkan niatnya untuk kembali menggempur kota Madinah. Kenapa? Karena ada rasa takut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada rasa takut yang ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena para sahabat yaitu mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin dimanapun berada, ini adalah salah satu yang besar yang kita ambil dalam pelajaran. Kenapa? Kalau seorang muslim beriman, kita ini patuh sama Kanjeng Nabi, perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana dalam surat An-Nisa ayat 80 disebutkan, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa orang yang mentaati Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, sesungguhnya dia juga mentaati Allah. Langsung kita patuh kepada Rasul, kita juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini bisa kita ambil sebagai ibrah, pelajaran yang besar. Kita akan merebut kemenangan kalau kita patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi jumlah pasukan perang 700 dibandingkan dengan pasukan 3000, tetap menang karena patuh sama perintah Rasul. Begitu tidak taat sama perintah Rasul, pasukan pemanah turun ke bawah, ikut mengambil jalan perang, maka kalah perangnya tersebut karena melanggar perintah Rasul SAW. Setelah itu pasukan yang dalam keadaan capek, terluka, diperintah oleh Rasul SAW kembali untuk mengejar kaum musyrikin dengan menyalakan api unggun yang besar, walaupun dalam keadaan lemah dan terluka. Allah kembali memberikan kemenangan, yaitu menimbulkan rasa takut kepada kaum musyrikin kalau ini adalah pasukan Nabi Muhammad SAW yang akan mengejar mereka kembali. Karena patuh kembali kepada perintah Rasulullah SAW, maka Allah kembali merebut kemenangan. Nah, hadirin dimanapun berada, kuncinya yaitu kalau kita mau sukses, kemenangan dimanapun kita berada, yaitu patuhlah terhadap apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Sebagai penutup, satu kisah di mana pasukan perang Sayyidina Umar bin Khattab, di mana biasanya kalau berperang di satu daerah merebut kemenangan dengan cepat, tetapi kali ini tidak bisa merebut kemenangan dengan cepat. Lalu mengirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menanya, kenapa Amirul Mukminin kita tidak bisa merebut kemenangan dengan cepat? Apakah ada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW yang kita tinggalkan? Bayangkan, perang masih memikirkan apa sunnah-sunnah kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Amirul Mukminin mengatakan, apakah sunnah ini kamu kerjakan? Kalian kerjakan. Apakah sunnah ini kamu kerjakan? Saya kerjakan. Tetapi ternyata ketahuan ada satu sunnah yang tidak dikerjakan sebelum berperang, yaitu apa? Memakai siwak. Jadi sebelum perang dia tidak memakai siwak. Lalu Amirul Mukminin mengatakan, besok sebelum perang kamu pakailah siwak. Begitu sebelum perang besok pagi, seluruh pasukan perang Sayyidina Umar bin Khattab mengambil siwak di pohon siwak dan menggosok giginya dengan kayu siwak. Ternyata subhanallah, pasukan musuh melihat dari jauh, melihat ada orang-orang pasukan dari muslimin menggosok giginya dengan kayu, dan dia mengatakan kepada yang lain, hati-hati dengan pasukan yang Sayyidina Umar bin Khattab sedang kelaparan, saya melihat giginya diasah dengan kayu.
sehingga semuanya takut, mengatakan apa? Wah, jangan-jangan dia kelaparan akan menggigit leher-leher kita. Atas dari itu Allah mengirimkan rasa takut kepada orang tersebut, musuh daripada pasukan muslimin, sehingga dia lari menjauh daripada pasukan muslimin dan akhirnya kemenangan direbut oleh kaum muslimin. Hadirin, coba kita lihat. Siwak bisa memenangkan peperangan yang tadinya tertunda. Ini berarti apa? Kalau kita patuh sama perintah Nabi besar Muhammad SAW, sudah tidak bisa dilogika sudah. Apa yang kita niatkan, pasti kemenangan akan menjumpai, yaitu akan kita rebut dari kaum muslimin. Sehingga ini ibrah, yaitu pelajaran yang besar. Siapapun kita, dimanapun kita sebagai orang muslimin, kalau kita berposisi sebagai pemimpin satu daerah, satu provinsi, satu negara, kalau kita mau negara kita yang pimpin ini, daerah kita pimpin ini menang, rakyatnya makmur, sentosa, aman dan sejahtera, pastikan perintah Rasulullah SAW dikerjakan. Kalau kita ini sebagai pimpinan kepala rumah tangga, kalau keluarga kita mau sakinah, mawaddah warahmah, selamat, mulia dunia wal akhirat, maka pastikan kita sebagai pemimpin kepala rumah tangga melakukan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW di dalam keluarga kita, apapun profesi kita, sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Kalau kita mau menang, jaya, mulia dunia akhirat, pastikan kita menjalankan seluruh apa yang diperintah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu dalam keadaan hidup kita dari A sampai Z, dari tidur sampai tidur kembali, dari tidur sampai bangun dan bangun sampai bangun kembali, semua dihiasi oleh sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa merebut kemenangan demi kemenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.